Shalom, salam Injili. Pada siang hari ini kita kembali lagi bersama Injili, dan pada siang hari ini kita akan mendengarkan paparan tafsiran dari saudari kita Tris, di mana tafsirannya yang terambil dari Yosua pasal 6, dan pemaparan tafsiran kami persilakan kepada saudari kami Tris. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya akan memaparkan tafsiran Yosua pasal 6, yaitu jatuhnya Yeriko. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa Yosua merupakan pelengkap kelima dari kitab Musa, dan kitab Musa memimpin Israel menuju negeri Kanaan, dan Yosua melengkapkan kelima kitab itu dengan memimpin Israel memasuki Kanaan. Yosua pasal 6-12 berisikan tentang Israel menaklukkan Kanaan. Inti amanat dari kitab ini adalah kemenangan iman. Jadi diartikan secara rohani, perbuatan gagah-gagah bangsa Israel mengerikan kebenaran agung di TB. Dalam perjalanan bagaimana bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan, kita dapat melihat bahwa kemenangan itu datangnya hanya karena iman kepada Allah dan bukan kuat kuasa manusia. Pada pasal ini berisi tentang kejatuhan Yeriko. Kota Yeriko merupakan tanah kira-kira 4 hektar. Yeriko merupakan kota benteng. Yeriko dianggap sebagai tak terkalahkan, dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan. Perebutan Yeriko menjadi kunci seluruh strategi perang Yosua, karena hal itu akan menunjukkan keunggulan Allah Israel atas dewa-dewa Kanaan. Pada ayat yang kedua sampai 14, kita dapat melihat bagaimana Allah berkarya dalam perjalanan bangsa Israel. Jika kita perhatikan firman Tuhan kepada Yosua untuk mengelilingi Israel, sepertinya suatu kebodohan. Tetapi hal ini merupakan prinsip iman dalam bekerja, bergumul, menaati, dan mencapai kemenangan. Hikmat dari hal ini adalah karena melakukan dan menjalani apa yang telah ditentukan oleh Allah, walaupun nampaknya aneh, dan hikmat ini perbuatan itu adalah perbuatan yang paling tepat dan sewajarnya. Arti yang dikandung adalah Tuhan bekerja sama dengan manusia untuk merubuhkan pertahanan iblis. Pada ayat yang ke-17 disebutkan bahwa kota itu dikhususkan. Dikhususkan artinya bahwa benda atau manusia tersebut dikhususkan bagi Allah, baik untuk dihukum ataupun untuk melayani Dia. Semua penduduk Yeriko harus dimusnahkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa Allah pencipta dapat dengan adil membinasakan mereka yang mengabdi kepada kejahatan dan ketidakbenaran. Pada ayat yang ke-20 dikatakan bahwa runtuhlah tembok itu. Tembok itu runtuh karena tindakan Allah yang langsung. Kota itu direbut karena ketaatan Israel kepada firman Allah dan iman mereka dan kuasa Allah yang ajaib. Pada ayat yang ke-21 mereka menumpas segala sesuatu, merupakan ulasan bagaimana pembinasaan orang Kanaan secara besar-besaran. Kejatuhan Yeriko ini disebut sebagai kemenangan besar, karena dengan sekali pukul negeri Yeriko hancur rata dengan tanah. Sedangkan pada pihak Israel tidak terdapat kerugian apapun dan tidak seorang pun yang gugur. Kesimpulannya adalah, dalam Yosua pasal 6 ini kita dapat melihat Allah bekerja. Dalam pasal ini kita juga mendapatkan bagaimana prinsip iman, yaitu yakin akan kehendak dan firman Tuhan, menurut dan setia kepada firman Tuhan, bersandar pada firman Tuhan, dan menyisakan perkara yang diharapkan. Nah, jika kita melihat bahwa kota Yeriko itu adalah kota yang sangat kuat, dan jika kita pikirkan mungkin bangsa Israel tidak dapat menjatuhkannya, tetapi karena mereka taat kepada Tuhan, menaati firman Tuhan, dan dengan campur tangan Tuhan mereka dapat menjatuhkan kota Yeriko. Terima kasih. Baik, pemaparan yang sangat luar biasa oleh saudari kami Tris, dan kita tahu bahwa jatuhnya Yeriko itu adalah hal kemenangan terbesar bagi bangsa Israel, di mana jatuhnya Yeriko ini karena ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan tanggapan dari saudara Desman mengenai jatuhnya Yeriko ini. Sebelumnya kalau kita tahu bahwa jatuhnya kota Yeriko adalah merupakan kota yang sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan. Namun di sini di ayat yang kedua
Tuhan telah bergerak kepada Yosua bahwa ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Artinya Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko ke dalam tangan Israel. Walaupun sekuat apapun Yeriko tersebut, namun karena Tuhan yang memimpin umat Israel tetap akan jatuh. Seperti itu. Baik, terima kasih tanggapan dari Saudara Desmond, dan jika ada tambahan dari Saudari kami Tris. Sebagai tambahannya yaitu untuk kita saat ini marilah kita berpengharapan, marilah kita taat kepada Tuhan apapun masalah kita, pergumulan kita, janganlah kita ragu untuk menghadapinya. Mari kita berharapan kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Baik, terima kasih buat presentasi dari Saudari kami Tris pada saat ini. Dan demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Salam Injili.